Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang, pemirsa. Puluhan emak-emak menggerebek tempat penjualan diduga obat-obatan terlarang yang berkedok toko pulsa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aksi emak-emak ini terjadi lantaran banyaknya anak remaja yang kerap datang ke toko tersebut. Puluhan emak-emak menggerebek toko penjual pulsa di Jalan Raya Tugu Proklamasi, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Mereka kesal toko penjual pulsa ini ternyata hanya kedok untuk menjual obat-obatan terlarang. Saat digeledah, emak-emak menemukan sejumlah obat-obatan terlarang berbagai jenis di dalam etalase. Aksi emak-emak ini juga dilatar belakangi sebagai aksi peduli terhadap generasi muda. Asalnya banyak anak remaja yang kerap datang ke toko tersebut diduga untuk membeli obat-obatan terlarang. Ada salah satu toko yang ada di Rengas Dengklok yang melakukan peredaran obat-obatan kayak gitu. Jadi tokonya baru atau gimana? Menurut keterangan sih, menurut informasi baru sih kayaknya. Soalnya bukan orang sini juga yang jualnya. Tadi pas di barang bukti banyak atau gimana? Banyak. Setelah melakukan aksi penggerebekan, toko pun akhirnya digembok. Pemilik toko juga diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menggerebek 2 kamar di apartemen mewah yang menjadi markas judi online terbesar di wilayah Kepri. Pelaku yang merupakan suami istri ini ternyata pemilik 3 aplikasi judol yang meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap hari. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 sebuah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam digerebek Ditkrim Polda Kepri terkait judi online. 11 orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online ini diamankan polisi. Diketahui, 2 lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar terdapat jumlah peralatan komputer, buku rekening dari berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri. Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola 3 situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah per harinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak 7 bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Para pelaku merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, Pak Sutri ini melarang para pekerja keluar apartemen. Bahkan ijazah dan identitas para pekerja ditahan. 3 aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama 7 bulan oleh mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan ownernya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online ini dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu. Dari informasi yang dihimpun, salah satu pejabat yang diciduk KPK merupakan calon gubernur incumbent Rohidin Mersyah. Berhenti. Turun, berhenti. Jangan turun dah. Inilah detik-detik Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diciduk oleh penyidik KPK. Rohidin Mersyah yang menggunakan topi berwarna putih masuk ke dalam mobil dan langsung dikawal oleh sejumlah polisi. Penangkapan oleh petugas KPK ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara Sabtu malam. Pasca penangkapan, Rohidin Mersyah langsung dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Selain Rohidin, ada 6 pejabat eselon lainnya yang turut diciduk oleh penyidik KPK. Mayoritas di antara mereka merupakan kepala dinas di sejumlah instansi. Sedang dalam pemeriksaan KPK, jadi kita tinggal tunggu berita saja. Bapak yang terakhir itu siapa Pak? Pak Rohidin ya Pak ya? Ya, memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut saja. Ya. Statusnya apa tuh Pak? Ya sedang dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia Pak? Ya saya nggak tahu kalau itu kan. Pak, ini ada kedatangan dari pengacara juga ya Pak? Ya, pengacara tadi udah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam ya, karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK ya. Hingga Sabtu malam, 7 orang yang diamankan oleh penyidik KPK masih menjalani pemeriksaan tertutup di Mapolresta Bengkulu. Dari kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perwakilan anggota Kompolnas RI datang untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus meminta keterangan pada keluarga AKP Rianto Ulil Ansar, anggota polisi yang tewas ditembak di Solok Selatan, Sumatera Barat. Ratusan karangan bunga ucapan turut berduka cita memenuhi pekarangan dan halaman rumah duka keluarga almarhum AKP Rianto Ulil di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Anggota Kompolnas RI Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasari mengucapkan turut berduka cita atas kejadian ini. Selain rumah duka, Kompolnas RI juga akan mendatangi Polres Solok Selatan untuk meminta keterangan dan data yang valid terkait insiden penembakan ini. Mengetahui kejadian yang sebenarnya itu apa, motifnya apa, sehingga kami bisa memberikan masukan kepada pimpinan bahwa sesuai dengan tugas pokok kami berkenaan dengan pengawasan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Masih dengan informasi yang sama, terungkap motif penembakan yang menewaskan AKP Rianto Ulil Ansar di mana Kasat Reskrim Polres Solok Selatan ini oleh AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Dugaan motif kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat terungkap. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansar karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Terkait hal tersebut, pihak Polda Sumatera Barat terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Bahkan hingga kini sudah 7 orang saksi diperiksa. Selain itu, penyidik juga tengah mendalami siapa pemilik tambang serta keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Solok Selatan. Terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan artinya ini sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami. Apa benar proses hukumnya terkait tambang? Ya. Artinya benar dia membacking salah satu tambang itu? Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak Op untuk bisa membantu
Atas perbuatannya, selain terancam pemberhentian, tidak dengan hormat, tersangka juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di pemakaman AKP Rianto Ulil Ansar, sudah ada rekan kami Wahyu Ruslan langsung dari pemakaman Siri Napese, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Halo, selamat siang. Rekan Wahyu. Ya, halo, selamat siang. Apakah kondisi atau proses pemakaman sudah berlangsung di sana? Iya, baik, Pram dan pemirsa News TV yang dapat kami sampaikan. Saat ini saya sedang berada di pemakaman Taman Siri Napase yang berada di Kecamatan Birikanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Hari ini proses pemakaman terhadap AKP Rianto Ulil Ansar telah dimakamkan. Sebelum dimakamkan sempat juga dilakukan upacara kedinasan pemakaman terhadap jenazah almarhum. Proses pemakaman ini juga dihadiri oleh keluarga, kerabat maupun rekan sesama polisi, dan juga turut dihadiri oleh Kapolda Sulawesi Selatan dan pejabat petinggi Polda maupun Sumatera Barat. Diketahui Pram, pihak keluarga sendiri berharap bahwa kasus yang menimpa almarhum ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Pihak keluarga juga sangat kaget dengan kejadian tersebut. Pram. Oke, Wahyu Ruslan, ini korban atau almarhum ini meninggalkan berapa orang anak, rekan Wahyu? Diketahui Pram, almarhum ini dikabarkan belum menikah, masih berstatus lajang. Dia anak kedua dari 3 bersaudara, dan dia juga merupakan anak laki satu-satunya, Pak Pram. Lalu bagaimana keluarga dan juga kerabat korban ini mengenal almarhum, rekan Wahyu? Kalau dari berbincang-bincang sedikit sama pihak keluarga sendiri, almarhum ini sih dikenal sangat ramah, baik, termasuk peduli dengan keluarga. Lalu bagaimana dengan lingkungan kerjanya, rekan Wahyu? Seperti apa sosok dikenal dari almarhum ini? Almarhum ini tempat kerjanya kan berada di Polres Solok Selatan. Selama bertugas, almarhum dikenal sangat sangat baik dan baik, rekan Wahyu. Ya, terkait motif sendiri, Wahyu, apakah keluarga sudah mengetahui motif penembakan tersebut? Kalau sejauh ini pihak keluarga sendiri belum mau bicara tentang kasusnya almarhum. Pihak keluarga sendiri masih bersuasana duka dan belum mau terlalu berbincang mendalam sama sejumlah rekan-rekan media. Untuk proses hukumnya sendiri seperti apa, rekan Wahyu, dari pihak keluarga? Apakah sudah dilakukan? Kalau pihak kasus hukumnya sendiri, pihak keluarga sendiri berharap bahwa sepenuhnya itu diserahkan pihak kepolisian. Baik, terima kasih banyak Wahyu Ruslan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.